Munyuk ngilo, ada yang kemudian ngewal, ada yang kemudian make di nganggar di depan dan lain sebagainya gitu. Yang di depan itu kan hanya satu varian seperti yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tegabut Official Kumaha Watosna. Piye kabare Mas? Yo opo kabare cah? Apik ta? Gen-gen kabare? Apa runganan? No apa kabar? Kiapa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tegabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tegabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tegabut Official. Tetap support Tegabut Official agar Tegabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, beberapa waktu yang lalu kita pernah melihat sebuah video TikTok dari seseorang yang mengaku dari berpakaian ala Minangkabau ya, berpakaian ala Minangkabau. Dia menjelaskan tentang bagaimana keris ya, keris Minangkabau atau keris orang di luar Jawa itu kan di depan, kalau keris di Jawa di belakang, katanya bla 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 begini begitulah gitu ya. Kita akan simak dan disitu nanti ada penjelasan dari orang Jawa ya, dari teman kita orang Jawa. Jadi kita simak, jangan kemana-mana. Satu salah kaprah di keris itu adalah bahwa keris orang Jawa itu di belakang, artinya penakut, pengecut, lalu main di belakang segala macam. Kalau yang keris ular Jawa di depan itu artinya pemberani, nggak mudah menyerah dan lain sebagainya. Ini adalah salah kaprah karena orang tidak paham. Mari kita kasih paham. Nah, satu salah kaprah ini yang viral banget itu di TikTok ini oleh orang ini nih, yang dia memakai baju Minang gitu lalu kemudian menjelekan bahwa. Nah, betul itu yang orang pakaian Minang tadi ya. Yang pernah saya lihat juga itu. Oke, simak. Seolah-olah seperti saya sebut tadi. Kita lihat dulu videonya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa keris Minang duduk depan, keris Jawa duduk belakang? Bagi orang Minang pantang larang keris duduk belakang. Sebab apa? Keris itu musuh boleh habis. Bagi orang Jawa pula ataupun bagi yang lain yang tak faham, dia akan mengatakan keris duduk depan ni bahaya. Stop. Keris duduk di depan. Ini sepertinya bahasa mana ini? Kalau bahasa Indonesia bukan keris duduk di depan, keris ditaruh di depan. Itu kalau bahasa Indonesia ya. Tapi nggak tahu apakah orang Minang tuh sering menggunakan bahasa ini, duduk di depan gitu. Seperti orang Malaysia. Kalau orang Malaysia kan biasa ya. Kamu duduk di mana, orang tinggal di mana gitu. Terus duduk di depan berarti ditaruh di depan. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia harusnya ditaruh di depan atau ditaruh di belakang. Gitu kalau dia orang Minang, kalau menggunakan bahasa Indonesia kan begitu. Oke, kita simak ya, lanjut. Apakah ini sebenarnya orang Minang atau bukan? Kalau dapat serangan mengejut boleh cedera. Jadi Masya Allah tabarakallah, biar saya jelaskan kenapa keris ni, keris Minang dia duduk depan. Sebab orang Minang dia takkan tunduk. Susah nak bagi dia tunduk pada orang ni, susah. Angguk boleh, dia takkan tunduk. Paksa dia tunduk, keris terpaksa dibuka, kena lawan sampai mati. Hebat. Lawan sampai mati. Hebat. Tak boleh nak suruh dia orang ni tunduk, susah. Gitu. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini dari segi positif. Tentu kalau ada macam sejarah perang dengan Jepun, dengan Belanda, orang Minang tak tunduk. Bahkan produk-produk non-muslim kalau di bumi Minangkabau dia tak boleh. Stop lagi nih kawan. Dia tadi nyebut Jepun ya. Kalau orang Minang, kalau orang Indonesia sih jarang menyebut Jepun ya. Orang Indonesia itu nyebutnya Jepang. Ini sepertinya bukan orang Minang nih. Bisa jadi nih ya. Jadi ini orang Malaysia nih bisa jadi nih. Mau cari perkara ya. Sok tahu memperbandingkan antara Minang dan keris Jawa. Kita simak. Lanjut. Kembang memang tak ada, memang tak diizinkan. Kalau di Pulau Jawa ke Kalimantan ke Sulawesi itu adalah. Kalau di Minang ni tak ada. Nah, sebelum kita
Ya, jadi siap, yang siap, Mas. dikatakan oleh Monggo. tadi itu sangat salah dan tidak mengerti keris gitu. Justru itu dia lagi seolah-olah ngerti soal keris tapi sedang memamerkan ketidaktahuannya soal keris gitu. Memakai keris di belakang bagi orang Jawa itu hanya salah satu tarian menyandang keris atau nyengkelit keris di Jawa gitu. Itu namanya kan kelaton pinipit yang biasa kita lihat itu ya di pengantin segala macam. Nah ini tariannya banyak tuh, ada yang munyongilo, ada yang kemudian ngewang, ada yang kemudian Nah ini ternyata menaruh keris. Ini saya juga istilahnya baru tahu ya istilah-istilah ini. Meskipun saya sendiri orang Jawa tapi tidak mengerti ya. Ini Masnya ini top ini. Dijelaskan gambar-gambarnya juga ada toh. Tidak selalu di belakang. Di belakang tadi pangipit pokoknya Mas. Kalau untuk pengantin memang biasanya kan naruhnya di belakang. Untuk yang lain-lain ini sepertinya kok ada yang di depan juga. Namanya apa? Kita simak bersama-sama kawan. manggar di depan dan lain sebagainya gitu. Yang di depan itu kan hanya satu varian Nyonte, ya, yang depan nyonte. pakai di orang luar Jawa atau orang Makassar, Sumatera dan lain sebagainya, di Melayu juga gitu. Di Jawa juga pakai gitu. Kebanyakan yang pakai misalnya ulama, karena apa? Bajunya itu kan di belakangnya jubahnya panjang. Kalau dipakai di belakang itu susah gitu. Maka kemudian dia dipakai di depan gitu. Lalu kemudian tapi nggak hanya ulama, karena juga dipakai oleh prajurit nih, contoh nih prajurit juga yang pakai kan. Jadi yang untuk kata itu hanya untuk ulama juga salah juga. Jadi pemakaiannya itu fleksibel justru kalau di Jawa. Jadi nggak ada urusan dengan pengecut main di belakang dan lain sebagainya gitu. Lalu si orang tadi dengan sok tahu mengatakan contohnya saat perang itu kan seolah-olah Jawa itu gampang dikabulkan, pengecut dan lain sebagainya. Justru sejarah menunjukkan sebaliknya, perang yang paling susah ada itu perang Jawa gitu. Bahkan nyaris membuat Belanda itu bangkrut gitu. Ya. Lalu kemudian dia menjebak Diponegoro dengan licik dan ditangkap. Nah akibat perang Jawa itu Belanda itu nyaris bangkrut, lalu kemudian bikin tanah paksa. Akibat tanah paksa ada politik etis. Karena politik etis banyak orang kita kemudian jadi terdidik, lalu melakukan pergerakan, lalu kemudian sampai kemerdekaan. Maka perang Jawa itu disebut sebagai kick-off-nya kemerdekaan, ya bola salju kemerdekaan itu kayak Diponegoro kayak menendang bola salju kemerdekaan. Jadi lucu sekali kalau ada orang yang bilang gitu, dan sejarah banyaklah gitu. Bagaimana berani orang Jawa ya, memang ada yang pengecut itu sama juga dengan di daerah-daerah lain gitu. Bagaimana orang yang pengecut juga ada gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan cara memakai keris Ya, gitu. Ini sangat salah sekali gitu loh. Apalagi di video tadi kayak seolah-olah mau menjadikan orang Jawa terus dia pakai baju Minang, seolah-olah itu yang ngatain orang Minang gitu. Tapi ambo tadi emang ngecehnya tidak mengecek Minang tuh. Itu mengecek Malaysia. Oh, ini Masnya ini bisa ngomong Minang ya. Masnya bisa ngomong Minang. Intinya memang kecurigaan kita begitu ya, dari awalnya kemungkinan itu bukan orang Minang yang ngomongnya, bisa jadi orang Malaysia. Ini Masnya juga mencurigai seperti itu. Kita simak, Masnya bisa ngomong Minang itu kenapa? Upin gitu. Jadi ini kayak orang Malaysia ini, ngapain dia mau mengadu domba terus pakai juga seolah dari agama, bawa agama, seolah dia di Jawa itu segala sesuatu yang berbau dengan yang haram-haram itu boleh, itu enggak. Udahlah, tidak usah mengecek lah. Ini memecah belah. Saya sendiri ini orang Jawa, nikah sama orang Minang, bahkan nikahnya saya pakai baju Minang gitu. Jadi nggak ada masalah Jawa sama Minang. Nah, pemahaman yang seperti ini itu sering muncul loh di Facebook dari orang-orang kurang literasi segala macam, lalu dinarasikan secara salah. Pantas loh orang Jawa licik karena dia nggak suka politisi yang dari Jawa misal, lalu pantesan pakai kerisnya di belakang, jadi nusuk dari belakang. Lalu nggak ada yang pakai di depan, bahkan Pangeran Diponegoro itu pakai di depan. Dan Sudirman orang Jawa pakai keris Jawa juga di depan, karena apa? Dia pakai jubah gitu. Jadi di Jawa justru fleksibel gitu, tidak satu varian aja. Itu justru kekayaannya di situ, kekayaan keris Jawa. Jadi narasi-narasi yang memecah belah, yang tidak paham ini ya memang harus kita lawan. Nggak usah marah kalau ketemu yang begini, harus kita kasih paham. Namanya juga orang. Betul sekali. Ini kemungkinan bukan orang Minang, ini kemungkinan negeri jiran, orang-orang negeri tetangga ini ya. Sepertinya ingin memecah belah, ingin mengadu domba antara orang Minang dan orang Jawa kan, dengan pengetahuan dan literasi yang kurang. Masnya ini menjelaskan cukup jelas kawan. Beliau ini menjelaskan cukup jelas dan cukup gampang dimengerti. Sudah gamblang secara keseluruhan tadi, bahwa justru di Jawa itu pemakaian kerisnya itu sangat fleksibel, ada yang di belakang, ada yang di depan.
sesuai kebutuhan, dan ada nama-namanya tadi tuh. Saya sendiri juga kurang paham, tapi yang jelas tadi kan jelas toh. Ada nyonte, ada pangipit, ada segala macam ya. Jadi untuk teman-teman yang kurang literasi dan mengartikan seperti yang dikatakan Mas tadi, orang Jawa itu pengecut segala macam, sebenarnya semua suku bangsa atau semua orang itu bisa jadi pengecut, bisa jadi pejuang, bisa jadi pecundang, tergantung orangnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan suku, itu tidak ada, tergantung orangnya saja. Tapi kalau ini orang ini ingin istilahnya mengadu domba atau membanding-bandingkan, sedangkan dia literasi kurang dan ini diterima dengan mentah oleh orang lain yang melihat, ya repot. Makanya dijelaskan, ini video sebagai video pembanding kawan, bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke, cukup sekian reaksi dari The Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.